Tak sengaja ku dengar percakapan menantuku di telepon. Ia berbisik sinis, mengatakan sebentar lagi aku akan mati karena racun yang selalu ia berikan. Jantungku seakan berhenti berdetak. Terkejut, namun aku memilih diam. Mari ikuti permainannya dan membalasnya dengan elegan. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus kencang di luar, membuat tirai kamarku sedikit bergoyang. Aku terbangun karena tenggorokan terasa sangat kering. Usiaku yang tak lagi muda memang membuatku sering terbangun di tengah malam hanya untuk meneguk segelas air. Perlahan, aku beranjak dari tempat tidur, melangkah pelan keluar kamar menuju dapur. Rumah anakku yang besar ini terasa sangat sepi dan senyap. Lampu utama sudah dimatikan, menyisakan cahaya temaram dari lampu tidur di beberapa sudut lorong. Saat langkahku hampir mencapai ambang pintu dapur, kakiku mendadak terhenti. Samar-samar, aku mendengar suara orang sedang berbicara. Suaranya pelan, setengah berbisik, namun terdengar sangat jelas di tengah keheningan malam. Aku menajamkan pendengaran, mencari sumber suara tersebut. Ternyata, suara itu berasal dari arah teras belakang yang berdekatan dengan area dapur. Aku mengintip perlahan dari balik lemari pendingin besar. Jantungku seketika berdegup kencang. Di sana, kulihat menantuku sedang berdiri membelakangi pintu kaca. Ia sedang menelepon seseorang. Tangan kirinya memegang sebatang rokok yang menyala. Sesuatu yang sama sekali tak pernah ia tunjukkan di depanku maupun di depan anakku. Aku berniat menegurnya. Namun niat itu langsung mati saat kalimat berikutnya meluncur ringan dari bibirnya. Kalimat yang membuat darahku seakan membeku dan kakiku lemas tak bertulang. Sabar dululah, ucap menantuku dengan nada sinis dan penuh penekanan. Tidak lama lagi tua bangka itu pasti akan mati. Aku rutin memberinya racun setiap malam. Tubuhku gemetar hebat. Racun? Tua bangka? Apakah yang ia maksud adalah aku? Mulutku menganga, namun tak ada satupun suara yang keluar. Tanganku mencengkeram kuat ujung meja dapur untuk menahan tubuhku agar tidak jatuh membentur lantai. Aku masih tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Perempuan yang selama ini selalu bersikap lembut, bertutur kata sopan, dan tampak begitu telaten menyayangiku, ternyata menginginkan kematianku. Ia mengincarku dari jarak dekat. Iya, tenang saja. Lanjut menantuku di telepon dengan tawa kecil yang terdengar sangat menyeramkan di telingaku. Suamiku yang bodoh itu tidak akan curiga sama sekali. Dia pikir ibunya memang sakit-sakitan karena sudah tua. Begitu perempuan tua itu mati, semua warisan dan rumah ini akan jadi milik kita berdua. Kamu cuma perlu sabar sedikit lagi. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Perasaan syok, kecewa, dan marah bercampur aduk menjadi satu, menghantam dadaku dengan sangat keras. Aku ingin sekali berlari keluar, melabraknya saat itu juga, dan menampar wajah palsunya. Aku ingin membangunkan anakku dan memberitahu apa yang sedang dilakukan istri kesayangannya di belakang punggungnya. Namun, akal sehatku menahanku. Jika aku melabraknya sekarang tanpa bukti yang kuat, ia pasti akan mengelak dan memutarbalikkan fakta. Anakku yang terlalu mencintai istrinya mungkin tidak akan langsung mempercayaiku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sebaik mungkin. Dengan langkah yang sangat pelan dan hati-hati, aku mundur teratur, kembali menuju kamarku tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Malam itu, aku sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Aku memandangi foto mendiang suamiku yang ada di atas meja rias. Air mataku kembali menetes. Kami membangun kekayaan keluarga ini dari nol dengan keringat dan darah. Dan kini seorang perempuan asing berniat merampasnya dengan cara yang paling keji. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Kesedihan ini harus segera kubah menjadi kekuatan besar. Perempuan itu pikir dia pintar karena bisa meracuniku setiap malam tanpa ketahuan. Tapi dia lupa. Aku sudah makan asam garam kehidupan jauh sebelum dia lahir ke dunia ini. Mulai detik ini, medan perang telah terbuka. Pagi harinya,
Sinar matahari menembus celah jendela kamarku. Aku duduk di tepi tempat tidur, mencoba bersikap senormal mungkin meski dadaku masih bergemuruh hebat mengingat kejadian semalam. Terdengar ketukan pelan di pintu, disusul dengan derit engsel yang terbuka. Menantuku melangkah masuk membawa sebuah nampan berisi secangkir teh hangat dan sepiring biskuit. Wajahnya dihiasi senyum manis yang selalu berhasil menipu semua orang di rumah ini. "Selamat pagi, Ibu. Ini teh hangatnya. Diminum dulu mumpung masih panas. Ya, biar badan Ibu terasa lebih segar," ucapnya dengan nada suara yang sangat lembut, persis seperti seorang malaikat tanpa celah. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari jejak iblis yang semalam ku dengar suaranya dengan jelas. Namun, ia menyembunyikannya dengan sangat sempurna di balik kepalsuan itu. "Terima kasih, Nak. Taruh saja nampannya di meja situ. Nanti Ibu minum setelah selesai cuci muka," jawabku dengan suara yang sengaja ku buat sedikit serak. "Iya, Bu. Jangan lupa dihabiskan." "Ya." Aku ke depan dulu menyiapkan sarapan untuk suamiku. Pamitnya sambil menunduk sopan lalu berbalik melangkah keluar dari kamarku. Begitu pintu tertutup rapat, senyum di wajahku langsung luntur tanpa sisa. Aku meraih cangkir teh itu. Uap panasnya mengepul perlahan. Aromanya tercium seperti teh melati biasa pada umumnya. Namun aku tahu persis, di dalam cairan coklat kemerahan ini, mengintai racun mematikan yang siap merenggut nyawaku perlahan-lahan. Dengan langkah cepat, aku membawa cangkir itu ke kamar mandi dan membuang separuh isinya ke wastafel. Aku sengaja menyisakan sedikit di dasar cangkir agar ia mengira aku benar-benar meminumnya sampai habis. Saat aku baru saja meletakkan cangkir itu kembali ke atas meja rias, pintu kamarku mendadak terbuka. Bei Surti, asisten rumah tangga yang sudah belasan tahun ikut bekerja denganku, masuk membawa sapu dan kemoceng. Ia sempat melihatku dari pantulan cermin saat aku keluar dari kamar mandi dengan raut wajah tegang. "Ibu kenapa? Kok tehnya dibuang ke wastafel? Bu, tehnya kurang manis atau bagaimana?" "Biar Surti buatkan yang baru saja," tanya Bei Surti dengan raut wajah heran bercampur khawatir menatapku. Aku menghela napas panjang lalu menatap Bei Surti lamat-lamat. Aku butuh sekutu di dalam rumah ini, dan Bei Surti adalah orang yang paling bisa kupercaya kesetiaannya. Aku memberi isyarat agar ia segera menutup pintu kamar rapat-rapat dan mendekat kepadaku. "Bei, tolong dengarkan Ibu baik-baik dan jangan terkejut," bisikku sambil memegang kedua tangannya yang kasar. Aku pun menceritakan semuanya secara runut, mulai dari kejadian semalam di dapur hingga dugaanku tentang teh beracun yang baru saja dibawakan oleh menantuku pagi ini. Mata Bei Surti terbelalak lebar. Tangannya spontan menutupi mulutnya yang menganga karena syok berat. "Ya Allah, Gusti, astagfirullah. Tega sekali perempuan itu. Bu, pantas saja akhir-akhir ini Ibu sering mengeluh pusing dan mual hebat setiap habis minum teh malam. Surti kira karena asam lambung Ibu kumat, ternyata Ibu dikasih racun," bisik Bei Surti dengan suara bergetar menahan amarah yang meledak-ledak di dadanya. "SSTT, jangan keras-keras, Bei," tegurku cepat sambil menempelkan telunjuk di bibir. "Anakku sama sekali tidak boleh tahu dulu masalah ini. Kalau kita gegabah melapor tanpa bukti kuat, kita yang akan dituduh gila. Lalu kita harus berbuat bagaimana, Bu?" Surti tidak rela Ibu disakiti seperti ini. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata asisten rumah tanggaku itu. "Mulai sekarang, kita harus bekerja sama dengan rapi," ucapku mantap. "Bei Surti tolong awasi terus gerak-gerik dia di dapur. Kalau dia menyiapkan minuman atau makanan untuk Ibu, pastikan Bei Surti mengambil sedikit sampelnya untuk disimpan di botol kecil. Kita butuh itu sebagai bukti untuk dibawa ke laboratorium." "Bisa, Bei." Bei Surti mengangguk sangat tegas dengan raut wajah penuh tekad. "Bisa, Bu. Surti janji akan bantu Ibu membongkar kedok perempuan ular itu. Surti yang akan memastikan botol-botol kecil itu terisi penuh dengan bukti kejahatannya." Hari-hari berikutnya berjalan bak sebuah permainan catur yang sangat menegangkan di dalam rumahku sendiri. Bei Surti melaksanakan tugas rahasianya dengan sangat brilian. Suatu sore, saat menantuku sedang sibuk meracik minuman di dapur, Bei Surti pura-pura mengepel lantai tak jauh dari posisinya. Dari sudut matanya,
Bei Surti melihat dengan jelas bagaimana menantuku mengeluarkan sebuah botol kecil dari saku celemeknya. Ia menaburkan sejumput bubuk putih ke dalam cangkir teh milikku, lalu mengaduknya perlahan sambil bersenandung kecil. Begitu menantuku beranjak ke depan untuk mengangkat telepon masuk, Bei Surti langsung bergerak secepat kilat. Ia menuangkan sedikit teh beracun itu ke dalam botol kaca kecil yang sudah kami siapkan sebelumnya, lalu menyembunyikannya rapat-rapat di dalam saku bajunya. Ini buktinya, Bu. Surti lihat dengan mata kepala Surti sendiri dia menaburkan sesuatu dari botol kecil itu. Bisik Bei Surti saat menyerahkan botol kaca itu kepadaku di dalam kamar. Aku segera menghubungi kenalan lamaku, seorang detektif swasta yang sangat andal bernama Pak Haris. Aku memintanya untuk menguji sampel teh tersebut di laboratorium forensik, sekaligus melacak nomor telepon yang semalam dihubungi oleh menantuku. Penantian selama beberapa hari itu sungguh sangat menguras emosiku. Ketika Pak Haris akhirnya datang menemuiku secara sembunyi-sembunyi di taman belakang rumah, fakta yang ia bawa sukses membuat lututku terasa lemas tak bertulang. Hasil lab menunjukkan ada kandungan arsenik berdosis rendah di dalam teh itu, Bu. Jelas Pak Haris dengan wajah yang sangat serius. Racun ini sama sekali tidak berbau dan tidak berasa. Jika dikonsumsi terus-menerus setiap hari, organ tubuh ibu akan melemah secara perlahan. Kematian ibu nantinya hanya akan terlihat seperti kematian wajar akibat sakit tua. Aku menahan napas sejenak untuk menenangkan diri. Lalu, bagaimana dengan pelacakan nomor teleponnya, Pak? Pak Haris menyerahkan sebuah map tebal berisi lembaran foto. Nomor itu milik seorang pria hidung belang bernama Reno. Dia adalah kekasih gelap menantu ibu. Reno ini adalah pengangguran yang terlilit hutang judi hingga ratusan juta rupiah. Motif mereka berdua sangat jelas, Bu. Mereka ingin membunuh ibu secara perlahan untuk menguasai seluruh harta warisan yang nantinya akan jatuh ke tangan anak ibu. Aku menatap tajam foto pria asing di dalam map itu. Menantuku benar-benar perempuan iblis berdarah dingin. Ia tidak hanya mengkhianati pernikahan sucinya bersama anakku tercinta, tapi juga merencanakan pembunuhan paling rapi demi memuaskan keserakahannya yang tak berujung. Aku meremas ujung bajuku kuat-kuat. Baik, jika ini permainan kotor yang mereka inginkan, aku akan meladeninya dengan senang hati. Tolong kumpulkan semua bukti perselingkuhan mereka berdua, Pak Haris. Pintaku dengan suara bergetar namun tegas. Foto, rekaman suara, mutasi rekening, kumpulkan semuanya. Aku butuh bukti paling telak yang tidak akan bisa mereka bantah sedikit pun di pengadilan nanti. Baik, Bu. Saya akan mengerahkan tim terbaik saya untuk mengawasi gerak-gerik mereka berdua 12 jam penuh. Jawab detektif itu sebelum pamit pergi. Alih-alih langsung melaporkan temuan detektif itu ke kantor polisi, aku memilih untuk memainkan panggung sandiwaraku sendiri. Aku ingin mereka tertangkap basah di puncak keserakahan mereka. Aku ingin mereka merasakan jatuh dari tempat yang paling tinggi. Keesokan harinya, aku mulai melancarkan aksiku. Saat kami sedang makan malam bersama, aku sengaja menjatuhkan sendokku ke lantai dan memegang dadaku kuat-kuat. Aku memaksakan diri batuk dengan sangat keras hingga wajahku memerah, lalu berpura-pura pingsan dan menjatuhkan separuh tubuhku dari kursi. Kepanikan seketika melanda ruang makan kami. Anakku berteriak histeris sambil mengangkat tubuhku yang sengaja kulemaskan. Ibu! Ibu kenapa? Bangun, Bu! Teriaknya panik luar biasa. Aku membuka mata perlahan-lahan, memasang wajah sepucat dan selemah mungkin. Ibu tidak apa-apa, Nak. Cuma pusing sedikit dan dada ibu rasanya sesak sekali untuk bernapas. Menantuku ikut berlutut di sebelahku. Di depan anakku, wajahnya terlihat sangat panik dan khawatir, persis seperti orang yang ketakutan setengah mati kehilangan mertuanya. Namun, dari sudut mataku, aku bisa menangkap kilatan kepuasan dan senyum tipis yang berusaha keras ia sembunyikan di balik tangannya. Ia pasti berpikir racun arsenik itu sudah mulai bekerja dengan sempurna merusak organ tubuhku. Kita harus ke rumah sakit besar sekarang ya, Bu. Aku akan siapkan mobil di depan, ucap anakku dengan suara bergetar ketakutan. Aku segera menahan punggung tangannya erat-erat. Tidak usah, Nak. Ibu cuma butuh istirahat saja. Umur ibu memang sudah tua. Wajar kalau tubuh ini sering sakit-sakitan.
Biar ibu istirahat di kamar saja. Tolong antar ibu ke ranjang ya. Anakku akhirnya memapahku ke kamar dengan penuh kasih sayang. Sejak malam itu, menantuku pun semakin rajin membawakanku teh dan bubur setiap harinya untuk merawatku. Tentu saja, semua makanan dan minuman itu dibuang oleh Bei Surti ke saluran pembuangan tanpa sepengetahuannya sedikit pun. Di depan mereka berdua, kondisiku seolah semakin parah dari hari ke hari. Aku lebih banyak berbaring, pura-pura tidak kuat berjalan ke kamar mandi, dan sengaja berbicara dengan suara yang sangat pelan. Di balik selimut tebal yang selalu menutupi tubuhku, aku menyusun serangan balik yang mematikan. Suatu siang, saat anakku pergi bekerja dan menantuku sedang asyik pergi ke salon mewah, aku mengundang pengacara keluarga kepercayaanku datang lewat pintu belakang. Kami bertemu secara sangat rahasia di dalam kamarku yang terkunci rapat. Saya ingin memindahkan seluruh aset berharga, sertifikat tanah, rumah ini, dan semua deposito atas nama saya ke dalam lembaga perwalian terpercaya hari ini juga. Ucapku tegas kepada pengacara berkacamata itu. Tidak boleh ada satu peser pun harta yang jatuh ke tangan ahli waris secara langsung sampai ada instruksi tertulis lebih lanjut dari saya. Pengacara itu mengangguk paham dan segera menyiapkan semua dokumen legal yang diperlukan. Aku menandatangani tumpukan kertas itu dengan tangan yang kokoh, tak lagi gemetar seperti orang sakit. Jika perempuan ular itu berpikir ia bisa menguasai seluruh hartaku setelah aku mati, ia salah besar. Aku telah mengunci rapat semua brankas kekayaanku secara hukum. Panggung sandiwara ini sudah kusiapkan sedemikian rupa. Tinggal menunggu waktu yang paling tepat untuk menarik tirainya dan mempertontonkan kehancuran menantuku. Malam demi malam berlalu, kondisiku seolah kian memburuk di mata seisi rumah. Namun di balik sandiwara itu, aku dan asisten rumah tanggaku bergerak sangat lincah bak bayangan. Berbekal beberapa kamera pengintai mini tanpa kabel yang kubeli secara daring melalui bantuan detektif sewaanku, kami mulai memantau setiap sudut strategis rumah ini. Asisten rumah tanggaku dengan sangat cekatan menempelkan lensa-lensa kecil itu di balik jam dinding dapur, di atas rak hiasan ruang makan, hingga di sudut tersembunyi ruang kerjaku. Kini, setiap langkah dan gerak-gerik menantuku terpampang jelas di layar tablet yang selalu kusembunyikan di balik bantal tidurku. Melalui rekaman kamera-kamera itu, aku akhirnya bisa melihat dengan mata kepalaku sendiri secara langsung bagaimana menantuku menyiapkan racun itu. Dengan wajah datar tanpa penyesalan sedikit pun, ia menaburkan serbuk putih arsenik tersebut ke dalam gelas susu hangatku setiap malam. Rasanya dadaku masih berdesir setiap kali melihat kekejamannya yang begitu nyata. Kesabaranku mulai menipis. Aku ingin memberinya sedikit pelajaran agar ia tahu bahwa mangsanya tidak sebodoh yang ia kira. Suatu malam, aku merencanakan sebuah serangan balasan yang sangat manis bersama asisten setiaku. Bibi, malam ini saat dia sedang membuatkan susu untukku dan teh diet untuk dirinya sendiri, cari cara untuk menukar gelasnya. Bisikku kepada asisten rumah tanggaku di sore hari. Malam itu, sesuai rutinitas, menantuku menyiapkan 2 gelas minuman di meja dapur. 1 gelas berisi susu hangat beracun untukku, dan 1 gelas lagi berisi teh diet kesukaannya. Saat ia berbalik sebentar untuk mencuci tangannya di wastafel, asisten rumah tanggaku yang kebetulan sedang mengelap meja dapur bergerak secepat kilat. Dengan gerakan tangan yang sangat terlatih, ia menukar posisi kedua gelas tersebut tepat sebelum menantuku kembali membalikkan badannya. Menantuku meraih gelas teh diet yang kini sudah tercampur bubuk arseniknya sendiri, lalu meminumnya hingga tanda sambil membawa gelas susu yang bersih ke kamarku. Malam itu, aku meminum susu tersebut dengan perasaan sangat lega. Keesokan paginya, kekacauan melanda. Menantuku tidak keluar dari kamarnya. Anakku terlihat panik mondar-mandir di depan pintu kamar mandi. Ternyata, sejak subuh tadi menantuku mengalami diare parah, muntah-muntah hebat, dan mengeluh kepalanya berputar sangat kencang. Ia terbaring lemas tak berdaya di atas kasurnya dengan wajah pucat pasi. Dengan bertumpu pada tongkat kayuku, aku berjalan perlahan memasuki kamarnya untuk menjenguk. Anakku sedang pergi ke dapur untuk membuatkan bubur. Aku mendekati tepi ranjang menantuku, membungkukkan badan hingga wajah kami berdekatan. Aku menatap matanya yang sayu ketakutan. "Ibu, istirahat saja di kamar, biar aku yang menyuapi istriku nanti,"
Ucap anakku cemas sebelum pergi ke dapur melihatku berdiri menopang tubuh dengan tongkat. Tidak apa-apa, Nak. Ibu cuma khawatir melihat menantu kesayangan ibu sakit begini. Jawabku lembut penuh kepalsuan sesaat sebelum anakku berlalu pergi. Setelah kami benar-benar tinggal berdua saja, aku kembali membungkuk dan berbisik tepat di depan telinga menantuku dengan suara yang sangat dingin dan pelan. Makanya, kalau buat minuman itu harus sangat hati-hati, menantuku sayang. Takutnya salah bahan. Kan bahaya sekali rasanya kalau racun memakan tuannya sendiri. Mata menantuku terbelalak sangat lebar. Napasnya langsung tertahan di tenggorokan. Ia menatapku dengan sorot mata penuh kengerian yang tak bisa disembunyikan. Aku membalas tatapannya dengan senyuman paling manis yang kumiliki. Ia mematung. Tubuhnya menggigil ketakutan menyadari bahwa aku telah mengetahui rahasia besarnya. Teror mentalku malam itu ternyata tidak membuat menantuku menyerah begitu saja. Alih-alih merasa kapok dan menghentikan aksinya, ia justru semakin kalap dan nekat. Seminggu setelah insiden keracunan yang mengenai dirinya sendiri itu, ia kembali sehat. Intensitas takaran racun yang ia taburkan ke dalam makananku terlihat di layar pengintai semakin diperbanyak dari biasanya. Ia benar-benar sudah tidak sabar ingin melihatku segera mati. Aku memutuskan bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk menarik tali jebakan dan mengakhiri panggung sandiwara ini untuk selamanya. Hari Kamis siang, setelah menantuku pergi keluar rumah sebentar untuk pergi ke salon kecantikan, aku memanggil asisten rumah tanggaku masuk ke kamarku. Kami memulai rencana puncak. Aku memoles sedikit bedak bayi di wajahku agar terlihat sangat pucat dan sakit. Lalu membaringkan tubuhku dengan posisi sangat kaku di atas kasur. Bibi, telepon anakku sekarang juga. Menangislah sekeras yang kamu bisa. Katakan padanya bahwa napasku sudah tersengal-sengal dan detak jantungku mulai melemah. Suruh dia pulang detik ini juga karena waktuku sudah tidak lama lagi. Perintahku dengan nada tegas. Asisten rumah tanggaku mengangguk cepat. Ia langsung mengambil telepon rumah dan menekan nomor kantor anakku. Tak butuh waktu lama, suara tangisnya yang sangat meyakinkan pecah memenuhi ruangan. Bapak, tolong cepat pulang. Pak, ibu kritis. Pak, napas ibu sesak sekali dan matanya terus memutih. Bibi takut sekali. Pak, teriaknya histeris di telepon. Dari seberang sana, samar-samar aku bisa mendengar kepanikan luar biasa anakku yang berjanji akan segera menerobos jalanan menuju rumah saat itu juga. 1 jam kemudian, menantuku pulang. Asisten rumah tanggaku menyambutnya di depan pintu dengan raut wajah panik dan penuh air mata palsu, menyampaikan kabar bahwa kondisiku sudah berada di ambang kematian. Bukannya bergegas masuk ke kamarku untuk memeriksa keadaanku, menantuku malah langsung berlari masuk ke kamarnya sendiri. Dari layar tabletku, aku melihatnya sibuk menelepon selingkuhannya dengan wajah berbinar-binar penuh kemenangan. Sayang, cepat datang ke rumahku sekarang. Lewat pintu belakang saja. Si tua bangka itu sudah mau mati. Sebentar lagi semua harta dan rumah ini akan jadi milik kita. Teriaknya kegirangan di ujung telepon. Tak lama berselang, pria simpanannya itu benar-benar menyelinap masuk melalui pintu belakang yang memang sengaja dibiarkan tak terkunci oleh asisten rumah tanggaku. Menantuku menyambutnya dengan pelukan yang sangat mesra. Karena merasa aman dan mengira seisi rumah sedang sibuk mengurus proses kematianku di dalam kamar, mereka berdua dengan sangat lancang masuk ke dalam ruang kerja mendiang suamiku. Ruangan itu adalah tempat tersimpannya brankas kosong yang selama ini selalu mereka incar. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa di sudut rak buku ruang kerja itu, sebuah kamera pengintai canggih sedang menyala terang merekam semua aksi mereka. Mereka menuangkan minuman keras ke dalam gelas kristal milik keluargaku, lalu bersulang merayakan kemenangannya yang sangat prematur. Akhirnya racun yang kubeli mahal-mahal bekerja juga. Kita tinggal jual rumah ini, kuras deposito si tua itu, lalu kita pindah ke luar negeri. Ucap pria itu sambil tertawa terbahak-bahak memeluk pinggang menantuku. Di saat yang sama, mobil anakku baru saja masuk ke halaman rumah dengan suara decit rem yang sangat keras. Aku segera meraih tabletku, lalu menyambungkan tayangan langsung dari ruang kerja itu ke layar televisi besar yang ada di ruang tamu. Aku sudah bersiap menyambut kepulangan putraku tercinta dengan sebuah kejutan kebenaran paling menghancurkan dalam hidupnya. Suara pintu utama terbanting keras.
Anakku berlari masuk dengan napas memburu dan wajah sembab oleh air mata. Ia berteriak memanggilku dengan suara serak, bersiap untuk meratapi kematian ibunya. Namun, langkah kakinya mendadak terhenti di tengah ruang tamu. Matanya terbelalak tak percaya melihat pemandangan di depannya. Aku sama sekali tidak terbaring kaku di ranjang kematian. Aku justru duduk tegap dan angkuh di atas sofa utama. Di sebelah kiriku, berdiri 3 orang polisi berpakaian dinas lengkap. Di sebelah kananku, duduk pengacara kepercayaanku. Sementara asisten rumah tanggaku berdiri di belakangku sambil memegang sebuah map tebal berisi dokumen penting. "Ibu? Ibu masih hidup?" kata Bei Surti. "Napas ibu sudah hampir habis. Apa yang terjadi di sini, Bu? Kenapa banyak polisi di rumah kita?" Rentetan pertanyaan itu meluncur dari mulut anakku yang masih syok berat. Wajahnya kebingungan luar biasa melihatku yang tampak sangat sehat tanpa kurang suatu apapun. Aku berdiri perlahan, berjalan mendekati putra semata wayangku itu, lalu menepuk pundaknya dengan lembut. "Ibu sangat sehat, Nak. Maafkan ibu karena terpaksa membohongimu hari ini. Ada kebusukan luar biasa di dalam rumah ini yang harus ibu bongkar tepat di depan matamu sendiri. Tolong, arahkan pandanganmu ke layar televisi itu sekarang juga." Anakku menoleh perlahan ke arah televisi layar datar berukuran besar yang menyala di dinding ruang tamu. Di sana, tertayang dengan sangat jelas rekaman langsung dari ruang kerja mendiang suamiku. Istri kesayangannya sedang duduk di pangkuan seorang pria asing, tertawa terbahak-bahak sambil menenggak minuman keras. Mereka merayakan kematianku yang belum terjadi, menyusun rencana untuk menjual rumah ini, dan membawa kabur seluruh harta warisan tanpa sisa. Kaki anakku langsung lemas. Tubuhnya limbung hingga ia harus berpegangan pada sandaran sofa. Wajahnya memerah menahan amarah, kekecewaan, dan rasa sakit yang tak terlukiskan. Ia baru menyadari bahwa perempuan yang ia cintai sepenuh hati ternyata adalah monster berdarah dingin yang berniat membunuh ibu kandungnya secara perlahan. Aku menoleh ke arah polisi. "Silakan, Pak Polisi. Tikusnya sudah masuk ke dalam perangkap. Tangkap mereka berdua sekarang juga di ruang kerja yang ada di ujung lorong sana." Para polisi itu bergerak cepat menyusuri lorong dan menendang pintu ruang kerja hingga terbuka lebar. Suara tawa dari dalam ruangan itu seketika terhenti, digantikan oleh jeritan panik menantuku dan pria simpanannya. Mereka berdua ditarik paksa dan diseret keluar menuju ruang tamu dengan kedua tangan diborgol kuat di belakang punggung. Wajah menantuku seketika sepucat mayat saat melihatku berdiri gagah bersama suaminya yang kini menatapnya dengan penuh kebencian. "Suamiku, Ibu, ini salah paham. Aku bisa jelaskan semuanya." Laki-laki ini tiba-tiba masuk secara paksa dan menyekapku. Teriak menantuku dengan air mata buaya yang kembali mengalir deras. Ia masih saja mencoba mengelak dengan kebohongan baru yang sangat konyol. Aku tertawa kecil lalu tersenyum sinis, mengambil map tebal dari tangan Bei Surti, lalu melemparkannya dengan keras tepat ke wajah menantuku. Lembaran foto perselingkuhan mereka, bukti mutasi rekening, dan hasil uji laboratorium yang menyatakan ada kandungan racun mematikan dalam teh buatannya, berhamburan ke lantai tepat di depan kakinya. "Jelaskan itu semua kepada hakim di pengadilan nanti, menantuku sayang. Panggung sandiwara kotormu sudah benar-benar tamat pada hari ini juga." Melihat tumpukan bukti kejahatannya berserakan di lantai, pertahanan menantuku akhirnya runtuh. Ia menjerit histeris, menyadari bahwa tak ada lagi kebohongan yang bisa menyelamatkannya. Tubuhnya merosot ke lantai. Dengan kedua tangan yang terborgol, ia merangkak mendekati anakku. Wajahnya yang biasa terlihat sombong kini dipenuhi air mata keputusasaan yang memuakan. "Mas, tolong aku, Mas. Aku dipaksa. Laki-laki gila ini yang merencanakan semuanya. Dia mengancam akan melukaiku kalau aku tidak ikut meracuni ibu. Aku sangat mencintaimu, Mas. Tolong ampuni istrimu ini." Ratap menantuku sambil berusaha menyentuh ujung sepatu anakku. Ia masih berusaha memutarbalikkan fakta dengan menuduh kekasih gelapnya sebagai dalang tunggal. Reno, pria simpanannya itu, mendengus kasar dan langsung membalas teriakan tersebut. "Jangan memfitnah. Kamu sendiri yang memberikan racun itu kepadaku untuk dibeli. Kamu yang tidak sabar ingin segera menguasai harta mertuamu."
Pertengkaran mereka berdua terdengar sangat memalukan, saling membongkar aib untuk menyelamatkan diri sendiri. Anakku menatap perempuan di bawah kakinya itu dengan tatapan jijik yang tak bisa disembunyikan. Cinta yang dulu bersinar di matanya kini telah berubah menjadi kebencian yang sangat pekat. Dengan satu gerakan tegas, anakku menendang mundur perempuan itu hingga tubuhnya terjengkang menjauh. Jangan sebut dirimu istriku lagi. Mulutmu itu penuh dengan racun dan kebohongan. Kamu bukan hanya mengkhianati pernikahan kita, tapi kamu mencoba membunuh perempuan yang telah melahirkanku. Kamu adalah manusia paling hina yang pernah ku kenal. Bentak anakku dengan suara lantang dan penuh amarah yang menggema di seluruh ruangan. Para petugas kepolisian segera menarik paksa kedua penjahat itu untuk berdiri. Tanpa memberikan ruang lagi untuk berdebat, menantuku dan selingkuhannya diseret keluar rumah menuju mobil patroli yang sudah menunggu di halaman. Pengacara pribadiku menjelaskan bahwa mereka akan dijerat dengan pasal berlapis atas percobaan pembunuhan berencana dan perzinaan. Ancaman hukuman belasan tahun penjara yang sangat dingin telah menanti mereka berdua di depan mata. Begitu suara sirine mobil polisi menjauh, ruang tamu kembali menjadi hening. Anakku perlahan berbalik menatapku. Tangisnya pecah seketika. Pria dewasa itu jatuh berlutut di hadapanku, memeluk erat kedua kakiku sambil memohon ampun dengan suara terisak. Maafkan aku, Ibu. Aku sungguh buta. Aku hampir saja kehilangan ibu karena kebodohanku sendiri. Tolong hukum aku, Bu. Isaknya penuh penyesalan yang mendalam. Aku membungkuk, mengusap kepala anakku dengan lembut, lalu menyuruhnya berdiri. Ibu sudah memaafkanmu. Nak, ini semua adalah pelajaran berharga bagi hidup kita. Yang paling penting sekarang adalah kita berdua selamat dari ancaman maut. Dan rumah tangga kita sudah bersih dari benalu yang mencoba menghancurkannya. Bulan-bulan berlalu setelah kejadian menegangkan hari itu. Rumah besar kami kembali damai dan tenang. Sore ini, udara terasa sangat sejuk. Aku duduk bersantai di kursi goyang kesayanganku di teras belakang, menikmati waktu senja yang indah. Bei Surti datang menghampiri dengan membawa sebuah nampan berisi 2 cangkir teh melati yang sangat wangi. Kami duduk berdampingan, menyesap teh hangat yang benar-benar bersih tanpa setetes pun racun di dalamnya. Hidupku kini jauh lebih damai, membuktikan bahwa kesabaran dan kecerdasan akan selalu menang melawan kelicikan sebesar apapun.